Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya ya. Nah, di video kali ini saya mau bikin lagi catatan atau rancangan keuangan dengan gaji harian atau upah harian. Jadi seperti apa sih cara ngaturnya, kayak gimana sih cara untuk mengelolanya. Jadi di sini saya mau jelasin semuanya ya, karena tapi waktu itu saya udah pernah jelasin kayak catatan seperti ini. Itu antara gaji hariannya itu 40 sampai 70 ribu. Nah, kalau untuk sekarang itu antara 40 sampai 60 ribu rupiah gitu ya. Jadi gimana caranya, gimana cara ngaturnya, di sini langsung aja saya catat. Mengatur gaji tidak tetap. Nah, tidak tetap itu karena emang selalu berubah-berubah ya. Jadi kayak gaji harian kisarannya itu 40 sampai 60 ribu rupiah per hari. Nah, seperti itu. Ini saya mau langsung aja tulisin di hari pertama. Saya contohkan misalnya pendapatannya itu 40.000, ya udah catat aja. Jadi setiap harinya itu harus dicatat pendapatannya berapa, untuk masak berapa, jadi sisanya berapa. Nanti mau saya jelasin semuanya. Jadi pendapatannya berapa, untuk masaknya berapa, untuk masaknya apa aja, terus sisanya untuk apaan aja, seperti itu ya. Di sini saya mau tulis aja semuanya dari hari pertama ke hari ketujuh seperti itu. Pokoknya stay tune terus di video ini ya, tonton sampai selesai, tonton sampai habis juga. Jadi pendapatan perharinya itu ditulis, terus untuk pengeluarannya apa aja ditulis juga, sisanya untuk apa ditulis juga, nanti sisanya disimpan, di skip. Nanti mau saya jelasin ya untuk apanya. Yang penting di sini udah ketahuan nih perharinya berapa. Terus di sini saya contohkan hanya 7 hari aja, biar lebih simple dan biar nggak kepanjangan ya videonya atau durasinya seperti itu. Ya, ini saya lagi tulis dari hari pertama ke hari ketujuh seperti ini. Jadi sisanya itu udah ketahuan ya, nanti tinggal dijumlahin aja nominalnya, nanti ketahuan totalannya berapa, nanti untuk dikalikan per 1 bulan gitu. Nah, di sini udah ketahuan nih hasilnya, hasil dari sisa uang belanja atau dari sisa uang masak. Terus dikalikan 4 minggu, nominalnya udah ketahuan hasil totalannya. Nah, ini untuk apa aja sih? Di sini bisa untuk beras, minyak, bumbu-bumbu bumbu-bumbu dapur yang kering, bisa untuk listrik, gas, galon, terus untuk belanja bulanan, terus untuk kayak uang sampah atau iuran, atau terus untuk sedekah atau internet atau kuota seperti itu. Nah, di sini udah saya cantumin nominalnya. Di sini saya jelasinnya hanya sekilas aja, soalnya nanti mau saya jelasin lebih rincinya lagi ya. Nah, di sini udah ketahuan totalannya itu. Jadi semua ditotalin. Kalau misalnya budget untuk belanja bulanan, sisa dari uang masak atau uang sehari-hari itu dikumpulin. Jadi ditotalin semuanya untuk apanya. Jadi tinggal dikurangin aja seperti itu. Nah, di sini saya mau nulis gimana sih cara merinci atau rincian menu makanan sehari-hari dengan budget antara 20 sampai 40 ribu atau 20 sampai 30 ribu rupiah. Gimana sih cara ngaturnya? Terus menu-menu apa aja sih yang harus dimasak setiap harinya? Nah, ini dia saya tulis ya contoh menu masakan setiap hari. Di sini saya contohnya hanya 7 hari aja karena emang dalam 1 minggu kan 7 hari, jadi untuk 7 hari aja gitu.
Ini udah di hari ke-6, pokoknya menu-menunya itu sesuai selera masing-masing. Di sini saya hanya mencontohkan aja, jadi menu apa aja sih dengan budget yang minim, kita masih bisa tetap masak kok. Dan ini yang terakhir di menu ke-7 atau di hari ke-7 seperti ini ya contohnya. Nah, di sini saya mau jelasin kembali ya, bagaimana sih cara mengatur gaji tidak tetap atau gaji harian atau upah harian. Nah, di sini saya contohkan aja upah hariannya itu antara 40 sampai 60 ribu. Tapi nanti tadi di bawah udah saya tulis ada yang 65 ribu, tapi nggak apa-apa ya. Ini sebagai contoh aja gimana cara mengatur atau mengelola eh, gaji harian atau upah harian dengan apa namanya budget minim. Jadi kita masih tetap bisa belanja kok, kita masih tetap bisa masak untuk sehari-hari seperti itu. Dan seperti ini rinciannya. Yang pertama saya jelasin lagi ya, pada pendapatan per hari itu antara 40 sampai 60 ribu rupiah. Nah, di sini saya contohkan untuk hari pertama. Jadi saya itu tulis untuk kayak pengeluaran dapatnya misalnya 40.000, pengeluarannya itu untuk apa aja sih. Nah, di sini saya contohkan ya. Di hari pertama, jadi saya contohkannya juga cuma di hari ke-7 aja karena emang biar simple aja, biar nggak kepanjangan saya nulisnya. Jadi saya di sini lanjut aja ya. Untuk hari pertama saya contohkan upah hariannya itu 45.000. Nah, di sini kan untuk apa sih 45.000? Kita bingung dong, 45.000 itu kayaknya nggak cukup untuk apa-apa gitu. Untuk seharian pun kayaknya nggak cukup. Tapi di sini saya mau contohkan aja dengan 45.000. Nah, kita masih bisa masak kok seperti itu. Nah, di sini yang di kolom kedua itu untuk masak sisihkan aja 25.000, jadi sisanya 20.000. Nah, ini yang sisanya itu harus disimpan. Jadi di sini kuncinya itu konsisten menyimpan sisa uang belanja atau sisa uang untuk masak seperti itu. Nah, si sisa 20.000 ini simpan aja untuk dalam 1 bulan gitu. Nanti saya mau rinciin lagi untuk apaan aja setelah ditotalin. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi. Di hari kedua 40.000 untuk masak 25.000, sisanya 15. Di sini ya 15.000. Terus untuk hari ketiga 60.000, untuk masaknya itu 40.000, sisanya 20.000. Hari keempat 55.000, untuk masak 25.000, sisanya 30.000. Dan untuk hari kelima 65.000, untuk masak 25.000, sisanya 30.000. Untuk hari ke-6 60.000, untuk masak 30, otomatis hasilnya sisanya tinggal 30.000. Nah, kalau untuk hari ke-7 itu 60.000, untuk masaknya 25.000 aja, sisanya 35.000. Nah, di sini saya udah jelasin ya. Jadi satu hari pendapatan kita masih bisa masak kok, dan tentunya masih sisa. Nah, sisa yang ini saya mau jelasin ya ke bagian sini. Nah, sisa yang ini kita totalin aja. Di sini kan udah saya tulis. Totalin semuanya 20 ditambah 15 tambah 20 tambah 30 tambah 30 tambah 30 dan tambah 35.000. Dan ini setiap harinya itu istilahnya disimpan aja, disimpan kayak di kotak gitu, kotak penyimpanan ya. Jadi harus konsisten setiap hari disimpan, jangan dipakai buat apa-apa karena kuncinya di sini konsisten sama niat gitu. Kalau nggak ada niat sama konsisten ya udah nggak bisa gitu, nggak bisa terkumpul uangnya. Nah, ini udah ketahuan totalnya itu 180.000. Nah, 180.000 ini untuk apa sih? Nah, di sini saya contohkan aja 180.000 ini dikalikan 4 minggu. Kan dalam hari kerja itu saya contohkan 30 hari ya. Berarti dihitungnya 4 minggu. Jadi 180 dikali 4. Di sini totalnya itu 720. Nah, kan di sini saya ngitungnya cuma 7 hari. Jadi 7 itu udah 1 minggu. Jadi saya di sini contohkan aja untuk 4 hari, 4 minggunya atau 1 bulan totalnya itu 720.000. Nah, ini sisa dari pendapatan atau sisa dari uang masak seperti itu ya. Nah, saya jelasin kembali. Nah, saya jelasin 720.000 ini untuk apa aja sih? Nah, 720.000 ini untuk belanja bulanan dan kebutuhan lainnya.
Jadi walaupun masih gajinya masih harian atau upahnya masih harian, kita masih bisa belanja bulanan loh, dan masih bisa bayar untuk kebutuhan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, tulis aja untuk beras, ini yang bahan pokok dulu ya. Untuk beras, saya contohkan 20 liter kali 10.000, ini kurang lebih ya, saya cuma misalkan saja. Totalnya 200.000. Untuk minyak 2 liter 25.000, bumbu-bumbu kering kayak seperti kecap, kayak bumbu Royco dan lain sebagainya ya, 20.000 aja budgetin. Dan untuk listrik kurang lebih 100.000. Untuk gas itu satu tabungnya 22.000, dikalikan 2 aja jadi 44.000. Untuk belanja bulanan dan lain-lain ini budgetin aja 200.000. 200.000 ini untuk apa aja sih? Jadi bisa kayak sabun-sabun, kayak sabun pencuci piring, deterjen, kayak buat sabun untuk lantai dan lain sebagainya ya. Jadi ini 200.000 harus dicukup-cukupin karena emang budgetnya, karena emang masih gaji harian, jadi ya udah diirit-irit aja gitu, dihemat-hemat aja seperti itu. Dan yang kemudian yang di bawahnya ini untuk sampah 35.000, untuk sedekah 50.000, untuk internet atau kuota 50.000. Nah, ini untuk internet atau kuota itu sesuai pemakaian ya. Kalau misalnya boros ya pasti nggak bakal cukup dong. Untuk 50.000 sebisa mungkin ya udah diirit-irit lagi, kembali lagi ke awal karena masih gaji harian atau upah harian seperti itu. Nah, ini udah ketahuan nih totalnya itu 704.000. 704.000 total dari belanja bulanan. Nah, tadi kan budgetnya itu 720, jadi tinggal dikurangin aja 704.000. Sisanya itu 16.000. Sedikit sih sisanya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa belanja bulanan. Terus kita juga udah bisa bayar listrik, udah sisain budget untuk gas. Pokoknya ini sisanya bisa untuk disimpan aja atau bisa untuk yang kurang-kurang aja seperti itu. Jadi jangan berpikir gaji harian atau upah harian nggak bisa kok, nggak bisa buat belanja bulanan, tapi jangan salah dulu gitu. Padahal masih bisa kok gitu. Nah, rinciannya seperti ini ya, kita harus bikin kayak catatan seperti ini. Nah, ini udah selesai ya saya bahas. Nah, sekarang saya mau bahas rincian atau menu sehari-hari untuk budget 25.000 sampai 30.000. Nah, ini di sini udah saya tulis. Nah, contoh sayurannya apa aja sih? Cukup nggak sih misalnya untuk masak 25.000? Nah, di sini saya contohkan aja ya. Di hari pertama itu budgetnya itu untuk masak 25.000. Nah, ini saya ada catatannya. Ini antara untuk 2 sampai 3 orang anggota keluarga. Kalau misalnya 10 orang atau 5 orang itu nggak bakal cukup dong gitu ya. Nah, di sini saya mau bilang juga, mau jelasin juga kenapa masaknya itu per hari. Ya karena emang pendapatannya itu per hari, jadi masaknya itu per hari juga gitu. Nggak bisa dong kalau misalnya pendapatan per hari terus kita masaknya misalnya belanjanya itu seminggu sekali, ya itu bisa juga, cuma agak repot juga ya. Tapi di sini saya hanya mencontohkan untuk pendapatan atau gaji harian antara 40 sampai 60.000, contoh rincian menunya seperti ini gitu. Budget nanti saya lanjut aja ya. Di hari pertama itu budgetnya itu 25.000. Nah, di sini bisa masak ayam, sayur, bumbu. Nah, untuk ayam beli aja 5,5 kilo gitu. Ini maaf saya salah tulis. 15.000 untuk sayur bumbu, untuk sayur atau bumbu-bumbu di sini contohkan misalnya kangkung itu bumbu-bumbunya cabai gitu dapat kok 10.000. Jadi totalnya 25.000 ya. Jadi ini udah pas, udah sesuai sama budget. Terus di hari kedua itu kan di sini untuk masak kedua itu untuk masak karena emang dapat tambahan kayak
uang gitu, entah itu dari mana, kan bisa aja kan yang namanya rezeki bisa dapat dari mana aja. Di sini saya jelasin kan, di sini hari kedua itu maksudnya pendapatan hariannya itu 40.000, untuk masak 25.000, ini sisanya 15.000. Tapi misalnya pas mau ngebeliin atau mau belanja itu dapat kayak apa namanya, tambahan uang 15.000, tambahan uang 15.000, jadi bisa masak dengan budget 40.000 gitu. Kan kadang kita tuh juga suka dapat rezeki tiba-tiba seperti itu ya. Jadi di sini saya contohkannya seperti itu aja, seperti itu ya. Jadi di sini budgetnya 40.000 untuk hari kedua, bisa masak ikan tongkol, sayur asem, cabai, bawang, bumbu gitu. Ini totalnya 22.000 dan sisanya masih sisa itu 18.000 rupiah ya. Dan di hari ketiga di sini saya contohkan untuk masak 40.000, untuk masak 40.000. Dan di sini kembali lagi ke catatan yang pertama. Nah, di sini kan untuk masaknya itu pas ya 40.000. Berarti di sini pas 40.000. Nah, ini ikan lele, bisa masak ikan lele, sayur, misalnya sayur putih, terus bumbunya juga bawang merah, bawang putih, tomat atau cabai. Dapat kok 7.000 rupiah. Nah, ini ikan lelenya 1 kilonya itu 25.000, sayurnya 5.000, entah sayur-sayur putih atau apa, 5.000 juga udah banyak kok gitu. Nah, ini totalnya 39.000, sisanya tinggal 1.000 rupiah. Terus di hari keempat itu budgetnya 25.000, bisa beli telur setengah, toge, cabai, bawang dan lain-lain. Ini nominalnya 12.000 ditambah 15 tambah 8.000, hasilnya 25.000, jadi pas ya budgetnya 25.000. Nah, di hari kelima itu budgetnya 30.000, bisa beli ikan kembung, sayur asem, cabai dan lain-lain. Nah, ini ikan kembungnya saya contohkan 12.000, sayur asemnya 5.000, bumbu, cabai dan lain-lainnya 10.000, jadi 27.000, sisanya tinggal 3.000 rupiah. Di hari ke-6 30.000 budgetnya, bisa beli ati ampela, capcay, bumbu dan lain-lain. Ini ya nominalnya 30.000, jadi hasilnya pas. Nah, untuk di hari ke-7 25.000 budgetnya, bisa beli ayam, sop-sopan atau bumbu. Ini rinciannya 15.000, 5.000, 5.000, hasilnya 25.000. Ini pas ya, budgetnya 25.000. Nah, semua sisa dari uang belanja walaupun 1.000 rupiah itu harus dicatat. Tadi kan sisanya 18.000 ditambah 1.000 tambah 3.000, hasilnya 21.000. Nah, terus ditambah 16.000 hasil sisa belanja bulanan gitu ya. Ini harus dicatat karena kita biar nggak bingung sisanya kemana, walaupun 1.000 rupiah pun itu penting untuk dicatat. Jadi totalnya 21.000 ditambah 16.000 sama dengan 37.000. Nah, ini 37.000 ini bisa untuk tambahan uang belanja bulanan atau uang belanja masak gitu ya. Kadang misalnya kurang apa bisa ngambil budgetnya dari sini, seperti itu. Jadi kesimpulan dari catatan yang udah saya bikin ini, kesimpulannya adalah jadi dengan gaji tidak tetap atau gaji harian dengan gaji minim itu kita masih bisa mengatur keuangan di rumah gitu, seperti masak, belanja bulanan, bahkan bisa bayar listrik, beli gas, belanja sayuran walaupun masih per hari ya. Tapi kita masih bisa kok memenuhi kebutuhan untuk di rumah seperti itu. Nah, di sini jangan terpatok sama nominal. Di sini saya hanya contohkan aja, misalnya ada si A pendapatannya 40 sampai 80.000 rupiah, ya udah rinciannya kurang lebih seperti ini, sama aja. Nanti bedanya hanya di nominalnya aja, hanya di totalnya aja, seperti itu. Misal si A kan tadi misalnya saya sebutin 40 sampai 80.000, ya udah bikin aja gitu hari pertama berapa sampai hari ke-7, ntar tinggal dikaliin aja 1 bulan, sisanya udah ketahuan tuh. Nah, itu untuk belanja bulanan gitu, seperti itu ya. Nah, untuk kayak menu ini bisa disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Di sini saya hanya contohkan aja. Jadi untuk makan, untuk menu sih
apa namanya, yang simpel-simpel aja, yang murah-murah aja, yang penting kita masih bisa masak untuk setiap harinya. Dan di sini kalau untuk kayak minyak sama beras kan udah beli nih di belanja bulanan, udah masuk ke budget belanja bulanan. Jadi setiap harinya kita nggak usah beli lagi beras, minyak, bumbu seperti itu. Jadi kita hanya beli sayuran untuk dimasak per satu hari seperti itu. Nah, intinya pokoknya di sini kunci untuk eh, apa namanya, untuk tetap hemat walaupun gaji masih harian atau upah harian, kuncinya adalah yang cuma konsisten sama niat gitu, itu aja. Konsisten niat untuk menyimpan hasil sisa apa namanya, sisa masak. Jadi kita kumpulin ini semuanya, sisanya disimpan, jangan dipakai buat apa-apa, jangan untuk jajan, jangan untuk apapun, pokoknya disimpan terus kita totalin deh. Nah, itu bisa untuk kebutuhan atau bisa untuk belanja bulanan seperti itu. Pokoknya intinya kita harus tetap bisa berhemat seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata yang saya udah ucapin, terus maaf banget kalau misalnya banyak coret-coret atau kesalahan dalam nominal penjumlahan, karena kemarin-kemarin sempet ada yang bilang, ada yang komen totalnya salah tuh, tolong dikoreksi aja. Nggak apa-apa, saya di komenin untuk dikasih saran, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik buat saya pribadi seperti itu ya. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.